Selamat datang kembali di seri tutorial membuat toko online menggunakan CodeIgniter 4 dan Bootstrap 4. Kita sekarang sudah sampai di part yang kelima. Di part yang kelima ini kita akan belajar gimana membuat etalase, jadi user bisa melihat barang-barang apa saja yang bisa dia beli, lalu dia bisa pilih beli, lalu terjadi transaksi di sana. Nah, di part kelima ini kita juga akan belajar sedikit gimana integrasi API Raja Ongkir di aplikasi kita. Selain itu kita juga akan belajar menggunakan Ajax dengan bantuan jQuery. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung aja ngoding. Kita mulai codingannya. Untuk pertama kali, kita edit dulu database yang udah kita buat sebelumnya. Karena saya merasa ada kurang di transaksi. Di ini tabel transaksi menurut saya ada kurang alamat, ongkir dengan status supaya user tahu di mana sih statusnya barangnya dia, alamat biar kita tahu dikirimnya kemana. Lalu ongkir itu biaya ongkir aja yang akan kita ambil datanya dari API Raja Ongkir. Untuk membuat kolom baru di tabel transaksi kita bisa menggunakan migration seperti sebelum-sebelumnya. Nah, membuat migration sama seperti sebelumnya, kalian buat aja file baru dengan format yyymmddhiiss underscore nama ininya, nama migrationnya, lalu strukturnya seperti ini, ada up and down. Untuk up-nya kita tambahin ini fungsi buat array dulu, array apa aja sih yang mau kita masukin, alamat ini type-nya teks, ongkir type-nya integer aja karena ini angka isinya. Lalu status ini type-nya integer aja, integer tapi cuma 1 lengthnya, jadi cuma 1, 2, 3, 4, nggak sampai 10, nggak banyak-banyak, 1 aja lengthnya. Kalau kita udah buat listnya kayak gini, kita bisa pakai fungsi dbforce untuk memanipulasi database. Add column transaksi, ini nama tabelnya ya, jadi kita akan meng-add kolom transaksi yang dia apa aja, yaitu yang udah kita definisikan di variable fields. Untuk down-nya, down itu kebalikannya up, ya kita drop aja tabelnya. Force drop kolom transaksi, kolom apa aja yang ingin kita drop, itu alamat, ongkir, dan status. Seperti biasa kalau udah jalan ininya, udah ada migrationnya, kita jalanin pakai komennya Spark. Jadi kita lihat statusnya gimana ya. Nah, jadi yang udah kita buat ini tadi belum di-migrate ya, jadi belum ada kolomnya. Untuk kita migrate sama seperti sebelumnya, komennya sama seperti pada tutorial sebelumnya, cukup php spark migrate untuk melakukan migration dari file php yang udah kita buat tadi. Nah, ini udah jadi migrationnya. Kalau kita lihat statusnya yang udah kita buat tadi, file migrationnya ini udah berhasil. Ini tanggal sekarang kan. Oke, kalau udah ada, kita cek di db-nya, kita refresh phpMyAdmin. Nih udah nambah ongkir, status, alamat. Oke, ini udah jadi. Setelah itu karena kita akan bermain dengan tabel transaksi, tentunya step paling awal kita buat modelnya dulu deh, model transaksi, biar nanti nggak ketinggalan kalau udah menyentuh model transaksi. Seperti biasa membuat model, ini new file aja di folder models, lalu kita save, namanya
transaksi model.php. Isinya apa? Isinya kita copy paste dari barang model biar cepat. Kita paste, jangan lupa ganti namanya jadi transaksi model, tabelnya transaksi, primary-nya ID, fieldnya apa aja nih? Fieldnya kita cek, ada ID barang, ID pembeli, jumlah. Ini kita hapus saja, kita bikin ID barang, ID pembeli, jumlah. Lalu ada total harga, alamat, ongkir, status. Total harga, alamat, ongkir, status. Oke, return type-nya up entities transaksi. Karena kita membuat return type-nya entity, tentu kita perlu membuat entity transaksi terlebih dahulu. Kita buka folder app entities, lalu kita bikin entity baru dengan nama transaksi PHP. Transaksi.php. Isinya apa? Isinya kita copy lagi dari barang. Ini kita Ctrl A, Ctrl C. Kita paste di transaksi. Jangan lupa ini diganti namanya jadi transaksi. Ini isinya kita kosongin aja. Yang penting kita udah extend entity. Ini kita udah bisa menggunakan entity untuk model transaksi, tabel transaksi. Save, jangan lupa. Nah, kita udah bikin ininya nih, modelnya untuk transaksi. Oh iya, nanti kan ada user biasa sama admin. Yang dilihat user biasa sama admin itu beda. Jadi kita perlu menggunakan filter. Jadi untuk menggunakan filter, sama seperti di part 1 sebelumnya, kita membuat filter di folder app, filters, lalu kita bikin filter baru. Ini saya kasih nama filternya admin PHP. Isinya apa? Isinya kita copy dari out PHP lebih dahulu. Buat ngopi kerangkanya apa aja. Jadi nggak perlu ngetik banyak-banyak. Saya copy dari out PHP, lalu paste. Ini jangan lupa kelasnya diganti namanya jadi admin. Nah, kalau filter ini ada before sama after. Jadi apa yang dieksekusi before suatu metode di controller atau setelahnya. Setelahnya saya kosongin aja. Before-nya untuk before filternya, saya akan bikin jikalau dia bukan admin, dia akan dipindah ke halaman tertentu. Nih. Jadi if session get rule tidak sama dengan 0, maka saya akan meredirect dia ke home index. Nah ini jadi kita mengambil session role. Kalau role-nya itu bukan 0 itu admin ya, maka dia akan terlempar ke set URL. Nah ini sessionnya ini belum saya simpan role. Untuk menyimpan sessionnya, kita perlu mengedit di controller out PHP ketika metode login. Nah, ini kita tambahin role di sini. As user role. Karena kita punya kolom role di user. Ini ada role nih. Role-nya defaultnya 1 ya. Untuk admin kan 0. Kita manual dulu banyak database 0. Nah, ini udah ada.
Karena kita punyanya user admin doang, kita sekarang meregister user baru dulu aja. Kita meregister user baru yang statusnya user 01, passwordnya sama, save. Nah, kita udah punya dua user nih, Setelah itu kita bikin filternya, Yang tadi kan filternya udah ada ininya nih. Untuk mengaplikasikannya kita perlu ke app config, lalu filters php. Nah, filters php. Jadi kita masuk ke app config filter php untuk mengaktifkan filter yang udah kita buat. Pertama kita bikin aliasnya dulu, biar kita gampang manggilnya. Admin. Ini filter admin ya. Kita arahkan ke kelas yang tadi kita bikin barusan. Kita save. Nah, ini karena dia enggak semua controller method menggunakan filter admin, maka kita nggak di sini nih. Ini kan kemarin kita pakai before-nya global karena kita butuh autentikasi di kebanyakan. Tapi kalau admin ini nggak di sebagian besar lah, hanya setengah saja menggunakan filter admin ini. Untuk itu, kita bisa menambahkan filternya di paling bawah ini nih. Nambahinnya gampang banget. Ini kita kasih filter admin. Filter admin hanya akan bekerja di controller barang. Jadi yang bisa mengakses controller barang ini cuma admin. User biasa nanti dia akan ke redirect ke home. Kita tes saja filternya jalan apa enggak. Kita login pakai user 01, user 01. Udah login nih. Nah, ini kita mau bikin nih. Kita ngetes, kita nambah barang pakai user biasa. Dia pembeli, bukan penjual. Nah, nggak bisa. Dia akan ke redirect ke hello world ini. Tapi misalnya kita login menggunakan admin, kita akan dibiarkan jalan. Ini berarti filternya udah berjalan ya. Ini barang ini hanya bisa diakses oleh admin saja, nggak bisa oleh pembeli. Logout. Nah, kalau nggak bisa diakses oleh pembeli, ini harusnya menunya juga nggak boleh kelihatan nih sama pembeli menu barang ini. Untuk itu kita edit di navbar-nya. Di navbar itu kita perlu ke view navbar PHP. Nah, ini. Kita satu listnya ini kita kasih if. If session get role tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0, kalau role-nya admin, maka tampilkan list ini. Kita cek, udah hilang belum menunya. Tadi ini saya login dengan user biasa ya. Coba saya refresh. Nah, udah hilang menunya. Berarti udah berhasil. Selain itu di navbar saya mau bikin menu ini deh, menu etalase. Menu etalase list class nav item. Copy aja dari home biar gampang. Menu etalase. Ini kita ke etalase index. Ini nggak usah pakai current, hapus. Nah, jadi kalau user nanti bisa lihat etalase ya, user biasa. Ini harusnya diganti
else, and if. Jadi kalau yang login admin tampilkan menu barang, kalau yang login user tampilkan menu etalase. Ini belum kita bikin ya controller sama metodenya. Kita cek dulu error apa nggak, bisa nggak kayak gini kalau belum kita bikin. Save. Oh, ini udah keluar menu etalasenya. Karena ini controllernya belum dibikin, kita bikin dulu biar bisa jalan. Kita bikin etalase produk. Oh iya, sebelumnya saya udah ngentri produk di ini saya ya, di database saya. Silahkan teman-teman entry sendiri produknya biar datanya ada. Ini saya entry sendiri. Kalau tutorial yang kemarin berhasil jalan, berarti teman-teman udah bisa ngentri barang-barang ini berserta dengan gambar-gambarnya, harganya, dan stoknya. Logout, saya login pakai user 01 lagi, karena saya akan membuat etalase. Untuk itu, saya perlu membuat controller baru. Controller baru dengan nama etalase PHP. Simpan. Etalase.php. Etalase.php ini nanti akan saya gunakan untuk menampilkan barang-barang produk dan action untuk pembelian. Jadi pembelian saya taruh di sini actionnya. Ini isinya apa? Kita copy paste dulu aja skeletonnya dari barang, paste, lalu kita hapus isinya. Konstruktornya nggak usah karena itu kita pakai nanti. Jangan lupa ini diganti dengan etalase. Dah, controller basicnya udah jadi. Sekarang kita akan membuat indeksnya. Public function index. Indeksnya akan menampilkan barang-barang. Jadi kita ambil dari models, barang model. Lalu dari barang model kita find all. Kita ambil semuanya. Kita return view. Kita render view di folder etalase dengan nama view PHP. Etalase dengan nama index PHP. Lalu kita passing juga modelnya, datanya kita passing. Oke, karena view ini belum ada, kita bikin dulu view-nya. Kita bikin folder baru. Folder baru namanya etalase. Lalu dalamnya bikin file index.php. Index.php untuk menampilkan etalase. Seperti biasa, kita copy paste dari barang di indeksnya. Saya cuma mau ngambil ininya sih. Saya tulis aja deh, biar nggak bingung ininya. Saya tulis aja ya. Jadi cuma dikit soalnya. Kalau untuk membuat view, kita extend layoutnya biar navbar dan lain sebagainya bisa keambil. Lalu jangan lupa di wrapping di section content kita bikinnya and section. Nah, ini skeletonnya, kerangkanya ini aja. Kita tampilin ya barangnya. Div class, ini bootstrap biasa. Lalu saya akan tampilkan dalam bentuk card. Kalau nggak ngerti card view apa, bisa searching di bootstrapnya, ada namanya method card. Untuk setiap model, kita kasih nama M. Kita akan tampilkan ini. Jadi kita membagi view-nya menjadi 3 bagian. Karena secara default view-nya itu ada 12 bagian ya. 12 bagian, jadi ini sekarang
saya akan mengambil untuk satu barang itu 4 bagian. Jadi akan ada 3 barang di satu baris. Lalu dia akan lanjut ke bawahnya gitu, dan seterusnya sampai barangnya habis. Saya gunakan div class call 4. Lalu saya gunakan card, teksnya center. Saya akan kasih nama barangnya warna hijau. Lalu setelah itu ini kayaknya ada yang kurang deh. Maaf, ini harusnya ada headernya dulu nih. Ini div class card header. Lalu kita bikin card body untuk isi cardnya. Card body isinya gambar dari produknya tentu aja. Kelasnya thumbnail biar ada kotakannya kalau di Bootstrap. Kita tentukan tingginya. Tingginya saya kasih 200 pixel aja maksimal. Kita ambil gambarnya dari model base URL dulu, dari folder uploads. Lalu model fieldnya gambar. Fieldnya gambar. Kita tutup image-nya. Lalu bawahnya kita mau kasih harganya. Kita print, ada RP depannya. Lalu ini biar formatnya bagus, saya pakai number format. Saya pakai 2 angka di belakang koma. Ini ada ininya, formatternya ini. Ini saya dapat di ini ya, di Stack Overflow. Ini buat ngeubah harga yang kan kita ini angka biasa nih, nggak ada titik-titiknya. Nah, pakai ini kita bisa jadi ada format rupiah, format angka yang sesuai. Lalu saya akan ngasih stoknya. Stok ambil dari model dengan field stock. Nah, lalu di footernya saya akan kasih tombol beli. Tombol beli ini akan mengarah ke controller etalase dengan metode beli. Jangan lupa kita passing data ID-nya, ID barangnya, biar bisa dideteksi. Style saya kasih 100% width-nya, biar memenuhi footernya. Kelasnya sama dengan button sukses, warna hijau. Udah jadi view-nya. Kita coba aja, kita coba buat running, jalan enggak? Kita ke menu etalase, kita tes 1, 2, 3. Ini sintak error, oh ini kurang titik koma nih. Nih, titik komanya kurang di line 19, controller etalase. Controller etalase line 19. Ini kurang titik koma. Saya simpan. Saya refresh di browser saya. Nah, udah jalan. Ini view yang kita buat, etalasenya. Jadi barang-barang yang dijual kelihatan di sini. Kita bisa beli di sini. Oke, view-nya udah jadi. Sekarang kita
bikin fitur untuk beli. User bisa beli ini. Ini kalau diklik masih kosong ya, karena metode beli belum saya bikin. Ayo kita bikin metode beli di controller etalase. Bikinnya gampang, langsung public function beli. Beli, lalu kita tentu aja perlu untuk mencari barangnya, karena tadi kan kita passing ID. Karena kita melakukan passing ID menggunakan segmen, makanya kita perlu menangkap dulu ID-nya. Ini manggilnya gini, sama seperti di tutorial sebelumnya, pakai this request URI get segmen ketiga, karena ID-nya ada di segmen ketiga. Lalu saya panggil model barang, app models barang model. Saya cari barangnya yang dipassing, model barang, find ID. Lalu setelah itu kita tes dulu, kita langsung return view-nya untuk kita bikin form etalase beli. Datanya kita passing dengan nama model. Nah, ini. Jadi untuk sementara function beli kita cuma ngambil ID-nya aja, lalu kita cari barangnya kayak apa, kita passing ke view beli. Di folder view etalase kita bikin file baru dengan nama beli.php. Jangan lupa skeletonnya ini kita pakai sama kayak tadi, sama kayak di index, extend layout, section content, and section. This extend layout, this section content. Jangan lupa diakhirin this and section. Nah, udah kita bikin ininya, skeletonnya. Lalu kita mau bikin form biar user bisa melakukan pembelian barang. Jadi kalau udah diklik dari etalase, nanti user akan diarahkan ke form pembelian, di mana dia harus mengisi alamat dan dia akan diberikan info harga yang harus dia bayar supaya dia bisa membayar barangnya. Langsung aja, pertama-tama seperti biasa ketika membuat form, kalau di sini di CI4 enaknya kita bikin array dulu, array untuk mendefinisikan variabel-variabel yang ada dalam formnya. Ini tadi karena kita formnya akan menginsert ke tabel transaksi, maka field-fieldnya menyesuaikan dengan tabel transaksi. Ada ID barang, ID pembeli, jumlah, total harga, alamat, ongkir, dan status. Kita bikin ininya, field-fieldnya. Ada ID barang, value-nya kita ambil dari model. Karena kita akan membeli barang yang sudah dipilih. Jadi kita kasih value-nya dulu dari model. Ini saya pakai hidden type-nya, karena user nggak perlu lagi untuk ngentry barangnya apa, karena tadi udah ngeklik barangnya. Tapi kita butuh formnya. Jadi nanti jadi form hidden ini, untuk barangnya. User nggak perlu ngentry lagi. Sama dengan pembeli, karena pembeli itu nanti ngambil dari session, makanya ini juga perlu di hidden aja. User nggak perlu nginput ID-nya berapa.
Itu nggak wajar itu kalau sampai input ID-nya berapa. Maaf, value-nya kita akan ambil dari session get ID. Jadi ini akan mengambil ID user yang sedang login untuk menjadi ID pembeli. Jangan lupa tab-nya hidden biar dia nggak muncul formnya. Lalu jumlah ini jumlah pembeliannya. Jadi user nanti menginput dia mau beli berapa sih barangnya. Jumlah, ID-nya, jumlah, lalu value-nya saya kasih inisiasi 1, minimal 1 dia beli. Nggak boleh beli 0, sama aja nggak beli kalau 0. Lalu jangan lupa kasih kelas form control, biar bagus di bootstrap-nya. Lalu karena dia angka, kasih type number. Maksimumnya dia beli nggak boleh melebihi stok. Lalu setelah ada jumlahnya, tentunya ada total harga. Total harga ini jumlah dikali harga ditambah ongkir. Nanti rumusnya. Total harga. ID-nya sama. Saya pakai ID karena nanti lebih enak ya untuk dipakai di JavaScript. Tinggal find by ID aja. Value-nya 0 karena kita di awal belum tahu total harganya berapa. Kelasnya jangan lupa kasih form control biar bagus di bootstrap. Lalu kita kasih read only, jadi user nggak bisa ganti-ganti total harganya. Yang bisa dia ganti jumlah dan tujuan pengiriman untuk mengenerate total harga. Total harga kita ganti value-nya menggunakan JavaScript nanti. Ongkir. Ini ongkir untuk menyimpan ongkos kirimnya. Nanti ongkos kirimnya kita pakai Raja Ongkir ya teman-teman. Kita integrasi API-nya Raja Ongkir. Value-nya 0 untuk di awal, karena kita belum tahu berapa ongkirnya. Value-nya kita ambil dari Raja Ongkir nantinya. Jangan lupa form control. Lalu dia read only juga, karena user nggak bisa ngedit ini. Yang bisa ngedit JavaScript nanti. Kita bikin. Lalu alamat. Alamat ini nanti user ngentri biasa aja ya. Name, alamat, ID, alamat, kelas, form control, value-nya kasih 0. Lalu yang terakhir tombol submit-nya. Namanya submit. ID-nya submit. Type-nya submit. Value itu teks untuk di ininya, di tombolnya kita kasih teks beli. Kelasnya biar buttonnya nggak telanjang, kita kasih kelas bootstrap button sukses nomor hijau ya. Warna hijau ini. Oke, formnya udah jadi. Kalau formnya udah jadi, kita bikin HTML-nya. Saya mau membagi, maaf, ini harus di luar file PHP HTML. Saya mau membagi view-nya menjadi 2. Di kiri gambar dan infonya, di kanan form untuk mengisi pembelian. Untuk membagi menjadi 2, kita menggunakan row. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian, berarti call 6. Karena totalnya ada 12 kalau pakai row. Nih kayak gini. Yang atas kiri, yang bawah kanan. Yang kiri saya mau tampilkan gambar dalam bentuk card. Div class card body.
isinya image dari produk itu. Image fluid. Kita ambil gambarnya dari base URL di folder uploads, lalu nama filenya kita ambil dari model gambar. Tutup. Di bawahnya kita kasih nama gambarnya apa, nama produknya apa. Setelah itu kita kasih info harga dasarnya berapa. Lalu setelah itu kita kasih info stok yang bisa dibeli berapa sih. Jangan sampai dia nanti kecewa karena ngira stoknya banyak, ternyata tinggal satu. Model stok. Udah ada, setelah itu kita bikin formnya ya. Bikin formnya. Nih. Berarti di formnya kita butuh, karena menggunakan C4, kita pakai form helper. Formnya nanti ngepost ke controller etalase dengan metode beli. Jangan lupa sesuatu yang dibuka harus ditutup lagi supaya nggak error. Isi formnya apa aja? Di dalamnya ada form input, ID barang, di mana ID barang tadi kita definisikan hidden. Selain itu yang hidden juga ada ID pembeli. Ini hidden juga. Jadi nggak perlu kita kasih bootstrapan. Kalau ini nggak kita hidden, jadi kita kasih form group biar rapi. Kita bikin label jumlah pembelian untuk menampilkan jumlah. Biar cepet saya copy paste aja. Setelah jumlah pembelian ini ada ongkir. Maaf, ini variabel jumlah yang udah kita bikin tadi. Ini sama, variabel ongkir. Variabel 2 ini variabel yang ini tadi ya teman-teman, yang udah kita bikin. Copy paste lagi. Apa ya, habis itu total harga. Ini variabel total harga. Bawahnya alamat. Alamat lengkapnya apa? Alamat. Lalu ada form, pasti ada button. Kalau enggak dia enggak bisa ngepost kecuali ada buttonnya. Button itu form submit. Oke, kita udah bikin formnya. Kita coba lihat dulu kayak apa jadinya ya. Error apa enggak formnya. Kita buka browser kita. Kalau tadi not found, coba kita refresh. Nah, titik komanya kurang lagi kan? Oke, titik komanya kurang di controller etalase line 34. Kita ke controller etalase line 34. Nih, atasnya kurang titik koma, kebiasaan. Titik koma. Kita simpan, balik ke browser lagi, kita refresh. Nah ini form pembeliannya. Ini tadi type-nya number, jadi kita nggak bisa ngisi angka. Harusnya kita nggak bisa ngisi ini ya. Kita cuma bisa ngisi ini. Ini tadi harusnya kita nggak bisa ngisi ya. Type-nya number. Type-nya number udah bener nih. Mungkin saya ada yang salah.
Mungkin bisa dikoreksi nanti. Tab-nya harusnya apa? Harusnya input tab number udah nggak bisa ngentry lagi. Nggak bisa ngentry huruf. Lalu ini ongkir akan kita isi dengan jQuery nanti. Total harga juga dari jQuery. Alamat perlu diisi dengan oleh user sendiri. Sekarang kita akan menambahkan tepatnya ke form yang udah kita bikin. Pembeliannya gimana, kemana. Jadi kita akan tambahin drop down provinsi, drop down kabupaten, lalu service yang mau dia pakai apa. Nah, data-data itu nanti akan kita ambil dari API Raja Ongkir. Tapi sebelum itu kita bikin dulu formnya, kita siapin form-formnya dulu untuk menerapkan alamat tujuan sehingga bisa digunakan di API Raja Ongkir. Kita bikin di sini aja. Kayaknya kita kasih nama dulu atasnya, pengiriman. Saya akan bikin drop down, pilih provinsi, labelnya doang ini. Isinya select class form control. Kita kasih ID karena kita nanti banyak main JavaScript, penting ID ini. Select, isinya kita kasih select provinsi aja, teks dulu. Oh iya, biar rapi kita kasih from form group. Lalu bawahnya sama, kita kasih pilih kabupaten atau kota. Saya kasih nama kabupaten. Select kabupaten atau kota. Lalu bawahnya lagi pilih service. Jadi dia mau pakai pengiriman yang mana? Service. Ini jangan lupa service yang atas kabupaten. Lalu saya juga akan kasih informasi nanti estimasi pengirimannya berapa lama. Itu dari Raja Ongkir ada itu datanya. Estimasi. Kita balik lagi ke form kita cek yang udah kita bikin udah bener belum. Nah, udah cocok. Ini belum ada isinya karena kita belum menggunakan API-nya. Nah, perkenalan dulu dengan API Raja Ongkir. API Raja Ongkir ini API yang paling terkenal ya di Indonesia untuk mengecek ongkos kirim dari berbagai vendor lah, berbagai pengiriman. Nah, enaknya di sini dia memberikan fitur starter. Fitur starter itu fitur yang free yang bisa kita manfaatin. Bisa kita buat main-main. Kalau teman-teman belum daftar dulu aja di Raja Ongkirnya lalu login. Nah, jadi di Raja Ongkir ini tipe akunnya ada starter, basic, pro. Yang basic sama pro ini berbayar. Kalau starter ini murah, gratis. Nggak perlu bayar apa-apa, kita bisa langsung untuk mainan API-nya. Dan dokumentasinya sangat lengkap. Oh iya, setelah login, teman-teman bakalan dapet API key-nya. API key-nya teman-teman bakalan dapet yang nanti itu digunakan untuk merequest service dari Raja Ongkir. Kalau nggak ada ini, teman-teman nggak bisa nge-request API dari Raja Ongkir. Nah, ini kalau API ini disembunyikan biasanya. Ini saya show teman-teman soalnya saya nggak pakai API-nya.
Ini API-nya, jadi ada di menu di username kalian, lalu di panel. Oke, ke menu integrasi, dokumentasi API, starter. Kita langsung aja pakai API-nya. API yang pertama, method province. Jadi kita akan mengambil seluruh provinsi yang ada untuk ditampilkan di drop down kita, di form kita. Nanti di sini isinya provinsi yang didapat dari Raja Ongkir. Gimana cara pakai Raja Ongkirnya? Itu gampang banget. Di sini udah dikasih contoh request-nya. Contoh request di PHP gimana? Teman-teman tinggal copy paste aja ini codingannya. Copy paste, copy. Kita buka controller etalase. Tadi teman-teman pasti kan udah copy ya, udah copy untuk get province-nya. Ini saya mau buat fungsi baru, fungsi private yang hanya bisa diakses oleh etalase dengan nama Raja Ongkir. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada province, lalu bawahnya ada city. Ini sebenarnya sama sih ininya, apanya? Metodenya cuma beda di parameternya aja. Jadi parameternya kalau yang province ini, dia yang wajib cuma key ini, cuma key-nya aja, key yang kita dapat tadi. Tapi kalau city yang wajib ada key juga sih. Tapi nanti saya akan ngasih ID provinsi, biar difilter kabupaten mana aja yang ditampilin. Nah, di sini saya akan membuat metode yang menggabungkan dua API ini. Gimana caranya? Pertama, kita buat dulu. Kita paste yang tadi, kita copy. Ini basicnya. Kita ngedit di sini. Oke, URL-nya. Karena URL-nya nanti beda-beda. URL-nya ada yang belakangnya province, lalu ada yang belakangnya city. Maka URL ini akan saya bikin gini. Akan saya buat suatu endpoint yang merujuk ke this URL dengan metodenya apa. Metode kita dapat dari hasil passing. Nih. Nah, kita akan balik ke awal, ke paling atas ini. Kita buat variabel global yang hanya bisa diakses oleh etalase, private jadinya. Ini kita kasih URL-nya ini. Nah, ini kita copy paste aja ke atas. Paling atas, paste. Nah, ini kita juga butuh lagi API key kita taruh sini. API key saya ini. API key saya, udah. Kita udah buat URL dengan API key, lalu kita edit sini lagi. Kita bisa mempassing ID provinsi. Kita kasih default null. Jadi kalau null ini berarti kita merequest provinsi ya. Oleh karena itu, kita butuh if jika ID provinsi null tidak sama dengan null. Jika ada isinya, maka saya akan merequest kabupaten dengan filtering ID provinsi. Province sama dengan. Nah, gini. Jadi metode ini isinya nanti string province atau city,
Lalu ID provinsi ini ID provinsi yang digunakan untuk memfilter kabupaten di endpoint city. Nah, jadinya kayak gini nih ntar. Lalu di URL-nya kita ganti dengan endpoint. Karena endpoint-nya udah kita bikin di sini, lalu kita edit di sini. Jadi kita ganti aja di sini endpoint. Lalu key-nya di sini kita ambil dari variabel global private kita, this API key. Nah, udah jadi. Kayak gini. Kita return response hasilnya. Udah jadi nih. Raja ongkir kita. Raja ongkir kita udah jadi. Kita mau panggil provinsi sekarang. Provinsi mau kita passing ke form beli. Untuk itu saya bikin function baru satu lagi aja biar nggak bikin bingung. Get province. Isinya data. Perlu bikin ini nggak ya? Kayaknya ini bisa dibeli aja deh. Maaf. Ini saya buat variabel provinsi di metode beli. Kita panggil function private yang baru kita buat, this raja ongkir dengan metode province. Jadi kita manggil semua provinsinya. Coba kita passing datanya ya. Kita passing ke view-nya, ke beli PHP. Coba kita cek di di etalase beli PHP. Kita tampilin di sini, provinsi yang baru kita panggil. Untuk setiap provinsi SP and for each, maaf ini harusnya PHP. Tambahkan option baru. Option isinya SP. Isinya apa ya? Oh iya, buat ngecek isinya kita bisa pakai ini ya, dari raja ongkirnya, responsnya apa aja. Kalau untuk provinsi, responsnya adalah raja ongkir, lalu results, lalu province atau province ID. Ini resultnya. Jadi kalau ada JSON kayak gitu, ada array nanti kayak gitu, kita bisa langsung navigasi. Bisa langsung navigasi biar bisa kita panggil ininya, variabel yang kita butuhin. Oke, kalau di situ saya butuhnya berarti province ID. Karena itu kita nanti pakai buat ini. Kita pakai buat apa? Ngefilter kabupatennya apa aja. Ini provinsi SP. Sepertinya di sini etalase ada yang kurang ya di sini. Di sini kan tadi dapatnya kan berarti satu ini. Satu kayak gini strukturnya. Kita cuma mau manggil results-nya aja. Untuk itu kita bisa kayak gini nih. Dan tadi kan hasilnya JSON. Biar bisa kita baca di ininya, di PHP-nya kita JSON decode nih. Kita JSON decode provinsinya karena udah bisa dibaca sebagai objek. Kita raja ongkir results. Nah, jadi langsung akan memanggil results-nya ini. Kan tadi kan responnya semuanya ini. Makanya untuk memanggil results-nya doang kita perlu untuk ke raja ongkir dulu baru ke results.
Kalau udah gitu, ini P-nya langsung bisa kita panggil province ID-nya. Maaf, ini value-nya option value province ID. Lalu ini isinya P, nama provinsinya, province. Sekarang coba kita cek jalan enggak API kita. Di sini kita refresh. Apakah jalan? Ini ada PHP N4 is. Oh, kurang titik 2 saya di sini. Di line 74. Titik 2. Save. Balik ke browser, refresh. Apakah ada error? Nah, nih. Ini kita ngambil dari Raja Ongkir nih, ininya. Apanya? Datanya. Seluruh provinsi di Indonesia. Udah keluar di Raja Ongkir. Nah, kita pengennya setelah kita milih provinsi, nanti di kabupatennya kita bisa milih kabupaten apa yang ada di provinsi itu. Untuk itu, kita butuh bantuan. Sebelum itu kita edit dulu controllernya. Kita edit dulu controllernya. Kita bikin metode baru getCity. GetCity ini nanti akan dipanggil via Ajax. Via Ajax oleh tadi di tampilan beli tadi, di view beli tadi. Nah, kalau di code igniter kita bisa mendefinisikan Ajax seperti ini. If this request is Ajax. Jadi kalau dia metodenya bukan Ajax, nggak akan keambil, nggak akan jalan ininya, fungsinya. Nanti saya akan mengambil data yang di post melalui Ajax, yang di get menggunakan Ajax, ID province. Lalu saya akan mengambil data dari Raja Ongkir lagi, menggunakan metode city, lalu kita passing ID province-nya. Nah, tadi ini kita, kalau yang di atas kita manggil metode provinsi, yang di bawah kita manggil metode city. Karena menggunakan metode city, maka kita butuh ID provinsi untuk memfilter kota-kota dan kabupaten apa aja yang ada di suatu provinsi. Untuk itu, kita kembalikan response-nya. This response dalam bentuk JSON. Karena itu JavaScript lebih mudah ngebacanya. Oke, kita udah bikin ininya, getCity-nya. Sekarang kita bikin JavaScript-nya. Saya close yang lain dulu biar gampang. Kembali ke view etalase beli PHP. Ke view etalase beli PHP. Di sini kita akan menggunakan JavaScript, jQuery khususnya, library jQuery. Oleh karena itu, biar kita bisa menggunakan jQuery, kita perlu mengubah sedikit di layout PHP kita, supaya kita bisa menggunakan jQuery. Di layout PHP-nya, ini kalau kita pasang scriptnya di section content, maka nanti scriptnya akan jalan terlebih dahulu sebelum jQuery-nya di-load. Jadi biar kita bisa jalanin script setelah jQuery di-load, kita perlu bikin section baru. Section baru dengan nama, saya kasih nama script. Nah, kayak gini. Jadi nanti script yang kita bikin bisa jalan karena jQuery-nya udah dikenali terlebih dahulu. Kalau kita pasang di sini, di etalase beli PHP, lalu kita pasang script di sini, kita gunakan jQuery, maka akan error karena jQuery-nya belum dikenali. Oleh karena itu, karena tadi kita udah buat section baru, kita start section aja lagi dengan nama script.
Nah, di sini kita bisa ngoding jQuery-nya. Oke, kita simpan. Jangan lupa script untuk mendefinisikan JavaScript. Untuk jQuery jangan lupa ini supaya fungsinya dieksekusi setelah selesai dokumen load. Oke. Karena kita akan membuat kabupaten data setelah provinsinya terganti, maka kita bisa menggunakan onChange di jQuery. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita tinggal panggil ID-nya apa? ID di provinsinya. Tadi di provinsi saya kasih nama provinsi ID-nya. Maka tinggal kita definisikan ini provinsi. Sekilas info aja, kalau di jQuery untuk manggil ID kita pakai pagar. Kalau untuk manggil class kita titik, kalau manggil elemen langsung aja namanya. Nggak perlu pagar apa titik. Ini kalau provinsinya onChange, maka kita lakukan kita ambil ID-nya dulu as this file. Oh iya, kalau mainan JavaScript kita mainan konsol ya. Ini saya pakai Safari, mungkin konsolnya agak beda. Tapi kalau teman-teman pakai Chrome, konsolnya lebih gampang dimengerti lah. Lebih gampang, tapi intinya sama. Ini kita pakai metode onChange. Console log dulu, ID provinsinya dapat nggak kita? Coba kita refresh. Kita refresh. Kalau kita ganti provinsinya ke Kalimantan Timur, nah ini. Dia mengeluarkan ID-nya, ID Kalimantan Timur 15. Berarti fungsi onChange kita udah berjalan dengan baik. Nah, kalau udah berjalan dengan baik, kita sekarang bisa bikin ajaknya ya. Kita bisa bikin ajaknya untuk mengisi value di kabupaten sini. Jadi setiap ini diganti, kita akan memanggil kabupaten apa aja yang ada di provinsi itu. Oke, pertama-tama Ajax. Ini ajak di jQuery. Kita butuh URL-nya kemana, ngajaksnya. Karena kita tadi udah bikin get city, maka kita akan ngajak ke sini. Site URL ke controller etalase dengan metode get city. Ini URL-nya. Type-nya get aja. Lalu kita mempassing data menggunakan ajak. Nih, datanya ID province. ID province. Nah, ID province ini kita passing. Lalu tadi kalau ingat kita tangkap di sini. Di ID province ini. Kita pakai get ID province. Oke, datanya. Lalu jangan lupa definisikan data type-nya apa. JSON, biar nggak teks keluarnya. Lalu setelah itu, kalau ajaknya sukses, kita lakukan apa? Ini udah jadi. Coba kita console log data. Kita coba balik ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita cek dropdown onChange yang udah kita bikin bisa mempopulate data di kabupaten kota enggak. Untuk lihatnya kita pakai inspect elemen lalu console. Karena kita menggunakan console log di sini, kita akan menampilkan data melalui console. Pilih provinsinya, saya pilih random Jawa Barat
Dan harusnya keluar datanya. Kok nggak keluar ya? Berarti ada yang salah dengan ini. Kita cek. Ajaknya kayaknya bener sih. Berarti ada di controllernya. Cek controllernya. Kita panggil getCity. Ini codingannya sekilas nggak ada yang salah. Di raja ongkirnya kita cek. Sebentar, sepertinya ada yang salah di raja ongkirnya. Starter city, yang city. Contoh request. Oh ya ini. Ini pakai tanda tanya setelah endpoint. Berarti di sininya ini di line 58 tambahin tanda tanya ya sebelum province. Coba saya simpan. Kita balik lagi ke sini, balik lagi ke halaman beli kita refresh. Kita pilih provinsi random di Yogyakarta. Nah, keluar data raja ongkirnya. Nih. Nah, ini. Ini kan yang keluar hanya kabupaten kota di Yogyakarta aja. Berarti fungsi kita udah berjalan karena kita bisa mempopulate data menggunakan filter provinsi yang kita pilih sebelumnya. Ini namanya kalau di web biasanya namanya dependent dropdown. Jadi dropdown yang value-nya bergantung oleh value dari dropdown lainnya. Oke, karena kita udah bisa ngeluarin kabupatennya, kita akan masukin kabupatennya ke sini. Karena ini belum masuk. Itu kita jelas, kita menggunakan bantuan jQuery lagi untuk bisa memasukkannya. Masuk ke view beli PHP. Console log-nya kita biarin aja situ, biar kita bisa ngecek. Saya bikin variabel result baru yang isinya result dari API Raja Ongkir. Karena tadi strukturnya dia ada Raja Ongkir lalu results. Nih. Jadi kita mau, kan tadi kan returnnya kayak gini Raja Ongkir nih. Resultnya ada di dalam result. Nah, jadi kita perlu memanggilnya, kita pakai ini dulu, namanya Raja Ongkir lalu results. Baru dapat array-nya. Ini kayak gini manggilnya. Lalu kita pakai for biasa di JavaScript. I mulai dari 0, I kurang dari result.length, lalu I increment. Tadi dropdown kabupaten namanya ID-nya kabupaten. Kita append itu menambahkan di bawahnya. Kita append suatu option value. Option yang isinya value-nya itu ID kotanya. ID kota tadi namanya city ID. Jadi value-nya city ID. Lalu untuk teksnya yang tampilkan ke user itu city name-nya. Nggak mungkin kan user ngapalin city ID. City name. Oke, udah jadi. Kalau udah jadi, kita coba refresh halaman kita. Saya coba kirim ke Yogyakarta. Nah, ini udah keluar kabupatennya. Coba saya pindah ke Gorontalo. Loh, nambah. Oh, ada yang kurang codingannya. Jadi setiap kita memilih ini, dia akan menambahkan terus ke bawahnya. Biar nggak kayak gitu, di on change-nya kita tambahin. Di sini. Si dropdown kabupaten tadi sebelum kita tambahkan, kita kosongin dulu. Biar nggak numpuk datanya. Udah di save, kita refresh di sini. Kita refresh, pilih provinsinya, coba Bengkulu. Nah ini Capcode-nya ada. Kita pilih Gorontalo.
Bentar, belum keluar. Nah, ini cuma kabupaten kota di Gorontalo aja. Yang Bengkulu nggak ada lagi. Coba pilih Bali. Nah, ini Bali aja. Yang sebelumnya nggak keluar lagi. Berarti udah bener kita codingannya. Nah, setelah kita pilih kabupaten kota kan kita mau milih servisnya nih. Kita mau milih pengirimannya kayak apa. Sebenarnya sih kalau mau rumit kita pilih pengirimannya pakai JNE, pakai Tiki atau pakai apa. Tapi ini biar gampang aja tutorialnya, saya langsung menggunakan kayaknya langsung ini aja deh, langsung saya kasih JNE ininya. Nanti kalau teman-teman mau ngasih pilihan pengirimannya, kurirnya apa, bisa tambahin sendiri. Berarti value dari service ini akan dipopulate ketika kabupaten on change. Oleh karena itu, sama seperti di atasnya, jika kabupaten on change, maka lakukan hal-hal berikut kalau kabupatennya on change. Pertama, kita ambil ID city-nya dulu. Kedua, kita ajak. Oh iya, sebelum ajak, untuk mengambil cost-nya, kita bikin dulu deh di etalase controller untuk mengambil cost-nya. Nah, untuk mengambil cost-nya ini agak beda nih di API Raja Ongkirnya. Jadi kita bikin fungsi baru aja untuk ini, untuk mengambil cost-nya. Nih, dia ada, kita harus ngepost nih. Kita harus ngepost origin, destination, weight, kurir. Kalau tadi kita nggak pakai post. Tadi kita pakai get semua. Nah, biar gampang kita copy paste aja ya. Contoh request-nya di PHP. Ini kita copy semua. Copy semua yang di contohnya. Ctrl C. Ctrl C. Lalu kita bikin fungsi baru. Saya masih private function-nya. Private function namanya apa ya biar enak. Biar gampang, Raja Ongkir cost. Raja Ongkir cost ini nanti dia masukin origin, destination, beratnya berapa, kurirnya apa. Oke, kita paste codingan kita tadi yang kita copy dari website Raja Ongkir ini. Kalau udah di copy paste, kita ganti ininya, post field-nya. Post field-nya, originnya kita ganti pakai variabel origin. Destination value-nya kita ganti pakai variabel destination. Destination, udah bener. Lalu beratnya kita ganti pakai variabel weight. Kurirnya kita ganti dengan variabel courier. API key-nya sama seperti tadi. As this API key. Oke, di sini akan return response. Ini hapus saja. Nanti buat tracing aja errornya itu. Oke, kalau udah ada ini, saya bikin fungsi buat ditangkap sama ajaknya dengan nama getCost aja kali ya. GetCost sama untuk menangkap ajak kita kasih filter ini biar kalau ada yang ngepost selain ajak gak ditangkap. Ini saya mau tangkap origin dari ajaknya. Lalu saya mau menangkap destination.
Saya mau menangkap weight-nya. Weight. Setelah itu saya mau menangkap kurirnya yang dipassing dari ajak juga. Lalu saya mau mengambil ini dari raja ongkirnya. This raja ongkir cost. Kita passing origin, destination, weight, kurir. Lalu kita kembalikan datanya ke view yang tadi, ke beli, halaman beli. Set JSON data. Oke, udah jadi. Kita bikin ajaknya sekarang, biar bisa manggil ketika kabupaten on change. Biar cepat, saya copy paste ajak di atasnya, paste, hapus isi suksesnya, lalu ganti jadi get cost untuk URL-nya. Datanya kita ganti, originnya ini saya buat statis saja. Untuk origin kan berisi kode wilayah dari pengirim. Nah, saya pengirim, saya dari DKI Jakarta. Ini kodenya saya dari Jakarta Timur. Saya kasih kode 154 originnya. Ini saya statisin aja. Nanti kalau teman-teman mau bikin dinamis, ya dibikin tampilannya gimana biar bisa ngambil data dinamisnya. Destination. Ini ID city. ID city yang dipilih user. Jadi apa? Destinasinya. Lalu beratnya itu dalam gram. Ini saya kasih beratnya 1000 aja deh. Saya statisin. Nanti teman-teman kalau kreatif weight-nya bisa sesuai dengan barangnya. Karena kita nggak ada parameter, nggak ada weight di barang, jadi saya bikin statis saya 1000 kayak gini. Lalu kurirnya JNE aja. Untuk pilihan kurirnya di Raja Ongkir ini bisa JNE. Kalau untuk yang starter ya. Untuk yang starter itu ada JNE sama apa ya? JNE POS dengan Tiki. Ada 3 ini. Saya pakai JNE aja. Nanti kalau teman-teman mau ganti, mau ngasih pilihan JNE POS atau Tiki ya silahkan diubah sendiri. Yang penting udah tahu ajaknya gimana. Nih, kita konsol log untuk ngecek datanya dapat apa enggak. Kita refresh halaman kita. Pilih provinsinya, saya mau kirim ke Yogyakarta. Saya pengen kirim ke Kulon Progo. Nih, oh datanya udah keluar nih, cost-nya. Result-nya nih, keluar. Jadi JNE punya 2 service. Oke dengan rek, dengan harga segini, estimasi segini. Nah, service-nya ini mau kita passing ke sini. Kita isi ke drop down, pilih service. Oke, biar ini kita ambil datanya sama kayak tadi, Raja Ongkir, results. Lalu karena di dalam results itu array, kita ambil array pertama 0 dengan, lalu kita ambil array cost. Karena dalamnya results ada array, lalu ada objek. Ini cost, kita ambil cost. Nah, udah. Lalu sama, kita iterasi, var i sama dengan 0. Lalu i kurang dari results.length, i increment. Ini teksnya, isinya results i, deskripsinya apa? Description. Lalu saya tambahin singkatannya.
singkatannya apa, servisnya. Ini kalau lihat di servisnya nih, description, service. Oke, di drop down service, saya mau menambahkan suatu option. Suatu option dengan value results i cost 0 value. Ini kan resultnya, result lalu ambil cost, karena ini isinya array maka ada nolnya baru value. Teksnya, teks udah kita ambil di atas. Lalu estimasi kedatangannya saya mau bikin atribut baru etd yang isinya results i cost 0 etd. Oke, udah jadi. Kita cek di sini, refresh. Kita pilih provinsinya, coba DI Yogyakarta, kabupatennya Kulon Progo. Servisnya nih, udah ke populate. Kalau kita mau lihat data dalamnya, bisa banget pakai inspect element. Nih, value-nya udah sesuai harganya. Lalu ini estimasi harinya, etd, atribut baru saya tambahkan tadi. Nah, setiap milih service, saya mau menampilkan estimasi kedatangan di sini. Estimasi kedatangan di sini, lalu ongkirnya berapa, dan total harganya berapa. Oke, berarti kita pakai service on change untuk itu. Sama seperti kabupaten dan provinsi on change. Sebentar, ini provinsi, kabupaten. Oke, saya bikin service sekarang. Service on change, lakukan hal berikut. Kita ambil variabel, kita panggil nilai dari atribut etd tadi, kita simpan dalam variabel estimasi. Manggilnya gini, option yang kita pilih, option selected, this, kita ambil atribut etd. Oke, lalu oh iya, ini untuk jumlah pembelian saya jadikan variabel global ya, defaultnya 1. Untuk harga saya juga buat variabel javascript-nya, harga satuannya kita ambil dari model value-nya, model harga. Lalu ongkir kita kasih default 0, nggak ada ongkirnya. Ini nanti berguna ya, saya bikin global karena value-nya akan dipakai di antar fungsi. Balik lagi ke service on change. Ini ongkirnya, value ongkir kita isi dengan value dari service yang kita pilih. Karena value-nya udah ini harganya, maka kita akan ngambil ini. Lalu kita simpan di variabel ongkir. Ini, setelah itu kita ganti yang di sini. Kan tadi read only. Read only makanya kita, user nggak bisa ganti. Yang bisa ganti kita. Cara gantinya kayak gini. Di ID ongkir, kita ganti value-nya pakai value dari ongkir. Gini. Kalau yang estimasi, buat nampilin estimasi harinya, karena dia HTML, estimasinya berapa hari. Ini akan mengedit
value estimasi di sini. HTML-nya akan berubah secara otomatis. Lalu, total harga kan rumusnya jumlah pembelian, sementara 1 jumlah pembeliannya. Dikalikan harga satuan, jumlah pembelian, dikalikan harga satuannya berapa, ditambah dengan ongkir. Nah, untuk sementara total harga segini. Ini sama kayak estimasi tadi. Jadi kita mengganti value di form total harga. Karena read only, jadi kita gantinya pakai JavaScript biar bisa terganti. Oke, kita cek aja, kita save. Refresh lagi. Kita mau kirim ke Gorontalo. Gorontalo ke Gorontalo Utara. Servisnya ada oke, 5-7 hari, atau rek 3-5 hari. Kalau oke, ongkirnya 65.000, sampai sana totalnya segini harganya, kalau belinya cuma 1. Kalau rek, ongkirnya 69.000, total harganya segini. Oke, fungsi kita udah berjalan. Nah, kan user kan bisa belinya lebih dari 1. Ini kalau kita naikin, harusnya gitu ganti total harganya ini. Karena itu kita butuh on change di jumlah pembelian. Form jumlah pembelian, tadi kalau nggak salah ID-nya jumlah. Jumlah on change, lakukan fungsi berikut. Jumlah pembelian. Jumlah pembeliannya, kita ambil value dari jumlah.val. var total harga sama dengan ini, sama, copy paste aja sama datasnya, bawahnya juga sama, paste, simpen. Kalau udah disimpan, kita jalanin, kita refresh. Saya mau kirim ke Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas. Ada service oke reguler, saya pilih yang oke. Ini ongkirnya 52.000, total harga 4.052.000 plus ongkir. Tapi saya mau beli 3 PS-nya. Nah, jadi segini nih. 12 juta. Ini secara otomatis ya, karena on change-nya udah kita bikin tadi. Nih kayak gini. Oke, untuk alamat nih user ngisi sendiri alamat lengkapnya apa. Kalau mau keren ya ngambil data dari sini, lalu user tinggal ngengkapin aja. Oke, sekarang karena kita formnya udah jadi, udah pakai Ajax, udah pakai API dari Raja Ongkir juga. Sekarang step berikutnya adalah sama, kita menyimpan pembelian ini ketika klik tombol beli di tabel transaksi. Tabel transaksi kita masih pakai controller dari etalase ya. Oke, kita buka kembali controller etalasenya. Controller etalase dibeli di sini. Sama kayak di barang, untuk mengambil suatu pos, is request get pos. Jalankan fungsi berikut. S data sama dengan this request get pos. Jangan lupa untuk bikin validasinya. Bikin validasinya di app config validation. Saya mau bikin validasi untuk transaksi. Copy paste di atasnya aja. Nih, ganti namanya transaksi. Di transaksi ada apa aja ya? Di transaksi ada apa aja? Ada ID barang. Ini saya buat require semua, nanti validasinya bisa dicek sendiri kalau mau sama dengan yang lain. Min length-nya atau apanya. Ini saya validasinya, saya cuma bikin require doang. Silahkan diedit sendiri nantinya.
ada ID pembeli, lalu jumlah, lalu setelah itu total harga, setelah total harga alamat, setelah alamat ongkir. Dah, ini aja yang saya validasi. Oke, pesan errornya saya pakai default dari ini, dari validationnya bahasa Inggris nanti. Kalau mau definisikan message-nya, dia bisa bikin sendiri transaksi diikuti dengan errors. Oke, udah jadi validationnya. Karena udah jadi, kita tinggal panggil aja this validation run data. Kita validasi dengan transaksi. Kita tangkap errornya if this validation get errors. Jika tidak ada error, maka lakukan fungsi berikut. Kita panggil model transaksi terlebih dahulu. New app models transaksi model. Setelah itu kita panggil entity-nya. New app entities transaksi. Transaksi sama model udah kita bikin di paling awal tadi ya. Kalau yang nge-skip di awal tadi cara bikinnya, gimana bikin model transaksi sama entities transaksi ada di awal. Karena pakai entities, langsung bisa fill dari form data. Lalu statusnya saya bikin 0 dulu, nanti kita pakai. Lalu created by-nya kita ambil dari session user ID-nya. Lalu yang terakhir transaksi created date-nya saya ambil dari date sekarang, IMD HIS. Lalu simpan di tabel transaksi menggunakan model. Save transaksi entity. Ini saya cepat aja ya karena di tutorial sebelumnya udah saya jelasin. Lalu saya ambil ID-nya. ID transaksi model. ID yang di-insert barusan berapa. Untuk membuka view dari transaksi view ID. Return redirect to site URL. Set URL kemana? Ke segmen ini. Simpan. Nah, jadi data-data tadi kita tangkap melalui sini, getPost ini, kita validasi, kita simpan, lalu setelah disimpan kita akan lihat nih, transaksi kita tadi udah berhasil apa belum di controller transaksi. Dengan nama itunya, halamannya view. Karena controller transaksi belum kita buat terlebih dahulu. Controller new file, simpan dengan nama transaksi.php. Isinya apa? Isinya copy paste dulu dari etalase. Ctrl A, copy, paste. Isinya hapus, sisain konstruktor doang. Ini juga hapus. Jangan lupa ganti namanya, transaksi. Oke, karena tadi kita akan meredirect transaksi yang berhasil ke
view transaksi ke transaksi dengan halaman method view, maka kita akan membuat function view, public function view, yang isinya kita ambil dulu ID yang dipassing dari etalase tadi, dari pembelian di etalase. Kita karena pakai URI segmen, URI segmen, kita ambil di segmen ketiga. Kita panggil model dulu, new app models, transaksi model. Lalu, nah di sini kan nanti saya mau menampilkan barang sama nama usernya. Sedangkan di database kita, ini ID-nya doang yang disimpan. Makanya di situ saya perlu menjoin 3 tabel. Untuk itu, kita bisa menggunakan query builder-nya yang dibawain sama CI-nya. Caranya gimana? Gampang banget. Sama kayak kita find biasa, tapi dengan join. Transaksi model, kita join dengan tabel barang. Yang di-join relasinya apa nih? Relasinya melalui ID barang, barang.id, lalu di tabel transaksi, kita punya field ID barang. Nah, ini udah. Lalu kita join lagi dengan tabel user. Usernya punya field ID. Lalu, transaksi, tabel transaksi punya field ID pembeli. Jadi ini untuk nge-matchin relationnya. Di mana ID transaksinya kita filter nih, kita where user cuma lihat berdasar data yang dipassing tadi. Untuk ID ini aja. Karena cuma satu, maka ini first. Kalau sebanyak bisa find all. Nah, udah jadi query-nya pakai query builder. Kita bikin view-nya. Return view transaksi view. Datanya kita passing ke view-nya. Oke. Karena ini belum ada view-nya, kita bikin dulu. Di views, kita bikin folder baru. Transaksi. Lalu kita bikin view baru dengan nama view PHP. Isinya apa? Isi dari view PHP ini saya bikin simple aja. Isinya cuma ini aja deh. Cuma tabel doang. Tabel ringkasan pembelian yang tadi. Ringkasan transaksi. Jangan lupa untuk melakukan extend layout terlebih dahulu. Lalu section, content. Jangan lupa diakhiri dengan end section. Ini transaksi nomor, saya pakai ID aja, transaksi ID. Saya bikin tabel aja ya, tabel, kelas tabel. Isinya barang apa yang dibeli, lalu siapa pembelinya, alamatnya di mana, jumlah pembelian berapa, lalu total harganya berapa. Oke, udah ada view-nya. Sekarang kita tes yang kita buat tadi fungsinya udah jalan belum.
kita bakal ngetes melakukan pembelian di halaman beli. Maaf, ke close halamannya, localhost toko online. Minta login lagi dia. User 01, menu etalase. Saya mau beli PS5 ori. Beli. Oh iya, maaf teman-teman, ada yang kelupaan. Kalau kita beli kan harusnya stoknya berkurang kan ya. Tadi belum kita tambahin pengurangan stoknya. Oleh karena itu, back to controller etalase lagi nih kita. Controller etalase untuk function beli. Nah, di sini berarti kita butuh model barang. New app models, barang model. Lalu kita butuh ID barangnya. ID barang itu kita ngambilnya dari get postnya langsung. Get post ID barang. Setelah itu kita find barangnya, barang spesifiknya. Ini saya kasih nama barang model ya. Lalu barangnya kita bisa barang model find berdasarkan ID barang. Nah, kita pakai entity barang, new app entities barang, lalu entity barang stok sama dengan stok barangnya dikurangi dengan jumlah pembeliannya berapa. Tadi jumlah pembelian itu nama kolomnya jumlah ya. Jumlah pembelian this request get post jumlah. Jadi stok dikurangi jumlah pembelian. Udah, kalau gitu langsung kita bisa simpen barang model save entity barang. Nah ini harusnya bener sini. Kita tes aja langsung bikin pembelian. Refresh dulu biar mantep. Pilih pengirimannya. Pengirimannya saya mau kirim ke Gorontalo. Kirim ke Gorontalo Utara. Servisnya pakai OK. Saya beli satu aja, alamatnya Gorontalo Utara. Saya klik beli, apakah error atau enggak? Kita lihat aja. 1, 2, 3, beli. Lagi-lagi error yang sama, error yang berulang, kurang titik koma. Di controller transaksi PHP line 26. Controller transaksi PHP line 26. 25 kurang titik koma. Simpan. Nih, pembeliannya udah jadi. Ada PlayStation 5 ori, user 01, Gorontalo Utara, total harganya segini. Ini kita ambil namanya pakai join tadi. Ini juga pakai join usernya. Jadi ini ringkasan transaksinya. Oke, kita udah jadi transaksinya. Tadi kita udah belajar gimana bikin menu etalase. Selain itu kita juga udah mengimplementasikan integrasi dengan API Raja Ongkir. Lalu kita juga buat fitur pembelian.
Jadi untuk tutorial part kali ini untuk etalase dan pembelian udah selesai. Source code-nya bisa di-download di deskripsi di bawah. Terima kasih buat yang udah ngikutin tutorialnya. Saya Dia Venditama, terima kasih.